Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung alam, tidak kalah tingginya si burung elang. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya hilang. Ulang lagi ya Bu, mudah-mudahan selamat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin ar-rahmah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi, saya akan menyebutkan yang tercatat di kertas ini Bapak Ibu, karena saya belum ada yang kenal. Mudah-mudahan jika seandainya ada yang tidak disebutkan, jangan salahkan saya karena yang nulis bukan saya. Yang pertama, yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Pratin atau Bapak Kakon, kalau Tanggamus Kepala Pekon ya Pak, Pak Ustadz Ali Yahya. Ya, mudah-mudahan Pak selain Kepala Pekon jadi Ustadz juga. Amin. Berarti zuhur nanti, maghrib nanti beliau wajib menjadi imam di masjid ini. Siap ya Bapak Ibu? Insya Allah kita doakan nanti beliau juga kami undang ceramah di Ulu Pelu Tanggamus. Juga yang sama-sama kita hormati Pak Yuzhar ya. Kemudian Bapak Ustadz Abdul Kafi sebagai juru tulis, kalau di Tanggamus cari sekdes. Kemudian Imam Masjid Pak Kiai Mufrodi, juga beliau tokoh agama Bapak Kiai Sofyan Amin, Bapak Kiai Hadrami, Bapak Kiai M Khalil, juga Bapak Kiai Masyuri, Bapak Kiai Mahfuddin, Bapak Kiai Rusdi, juga yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Pak Asmu'iyah, juga Ketua PHBI Bapak Catur Gunawan, juga Babin Kaptitmas Bapak Agus Rianto, juga Bapak Babinsa Kopda M Romadona. Luar biasa, nama beliau ini diambil dari negeri Belanda.
Tapi insya Allah beliau asli orang Indonesia dan insya Allah menjadi salah satu yang dapat kita banggakan untuk mengamankan daerah kita. Juga ini abang saya ya, kakak kelas saya, satu alma mater dengan saya, Bapak Camat, yaitu Bapak Maulazi SHMM, dulu di IAIN Raden Intan Bandar Lampung ya Pak Camat ya, sekarang jadi UIN. Beliau masuk 1999, keluar 2004. Saya masuk 2003, keluar 2007. Artinya beliau ini kakak kelas saya, satu alma mater. Kalau mau tukar silakan sampean ceramah, saya jadi camat. Enak kan jadi camat gratis ya? Ya kita doakan semoga Pak Camat diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan semoga keluarga beliau, istri beliau juga diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kepada grup Hadroh ini yang luar biasa. Ini yang salah satu bagian daripada judul ceramah kita yang mengidolakan Rasulullah, harus perbanyak musik-musik Islami. Karena musik itu dibolehkan, musik itu adalah seni, dengan seni hidup akan jadi indah. Insya Allah grup Hadroh ini akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim saya. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati oleh Allah dan diakui sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam sudah menunjukkan jam 12 kurang seperempat. Benar? Iya. Ya mau saya, jam-jam saya. Jam 11 kurang seperempat. Ikan nibung, ikan layang dikasih makan lemper. Berhubung hari sudah siang, Pak Kakon sudah lapar. Yang ceramah Sami Mawon. Insya Allah kita nggak panjang Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Kepala Pekon. Standar orator dunia itu 60 menit. Ini kalau Bung Karno berbicara di depan jamaah, di depan rakyat sebagai pemimpin bangsa, 10 jam Bung Karno tidak kerasa Pak. Tapi kalau 1 jam seorang Hariswanto rasanya bisa jadi sebagaimana yang dirasakan 3 jam Pak. Tadi beliau Pak, lupa juga nih Pak tuan rumah ini, Pak Wardoyo ya. Pak Wardoyo mintanya, Pak kami minta 3 jam. Siap saya bilang. Kebetulan kami berangkat dari Ulu Belu jam 3:30 sebelum subuh. Kami berangkat 3 orang Pak, supir cadangan dan saya tidur di belakang. Artinya apa? Kalau 3 jam pas gilir nanti Pak, itu berdua kawanku, sejam nanti. Paling pulang dari sini nggak teguran lagi ya Pak. Ya mudah-mudahan selama 60 menit lah ya, lebih kurang Bapak Ibu, insya Allah kita ngaji bagaimana cara kita mengidolakan Rasulullah. Yang jelas sedikit yang saya sampaikan, silaturahmi ini yang jelas yang pertama, semoga ini menjadi amal ibadah saya dan menjadi amal ibadah kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kedua kalinya kesini Pak Kepala Pekon. Yang pertama saya lupa di musolah apa itu dulu. Nah di situ tadi kebetulan Pak Lurah ini masih salah juga nyebut nama saya ya, Harisyanto tadi ya. Itu namanya Hariswanto. Nah ini sejarahnya begini Pak Lurah. Pak Ustadz, sepantasnya nama Anda itu adalah Muhammad Haris atau Haris Munandar, Haris Sudin. Kok ini Ustadz Hariswanto ya, kurang pas. Dan aslinya saya ini orang Semendok dari Sumatera Selatan di Pasemah, masih tetesan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak perempuan, anak perempuannya punya keturunan namanya Syekh Nur Qadim yang disebut dengan Puyang Awak. Makanya di antara wali 9 itu ada itu yang punya orang Semendok Pak, bukan Jawa semua itu Pak, ada yang ke Semendok. Makanya keturunannya di Sumatera Selatan daerah Pasemah. Nah ini, tapi nama saya Wanto Pak, orang Jawa.
Nah, sejarahnya Pak, waktu ibu saya hamil, nah ini yang hamil ibu ya, bukan bapak. Waktu ibu saya hamil, ngebun kopi di Bukit Rendingan, tetanggaan sama orang Jawa, namanya Wanto Pak. Kebetulan Pak Wanto ini baiknya luar biasa Pak. Kalau ke pasar pulangnya pasti beli oleh-oleh martabak. Kalau ke pasar beli lontong kecap namanya zaman itu Pak. Akhir punya akhir, kata bapak, kalau anakku laki-laki nanti akan kuambil namamu, akan kuberikan kepada anakku. Lahirlah saya, singkat cerita, diberi nama Haris Wanto. Haris mamang saya yang ada di pesantren modern Nahdlatul Ulama Talang Padang Pak. Wanto tadi temannya bapak saya, digabungkan Haris Wanto. Itu sejarahnya Pak. Tapi ketika saya kuliah Pak Camat, kata dosen saya Pak Ngisumudin, Riz, namamu bagus. Kenapa Pak? Namamu itu gabungan antara Inggris dengan Arab. Maksudnya Pak, ya Haris itu dalam bahasa Arab penjaga. Nah yang masalah, Wantonya ini sedikit bermasalah. Ada apa dengan Wantonya Pak? Wantonya ini berasal dari bahasa Inggris. One artinya satu, to artinya dua. Kalau Haris penjaga, uang satu, toh dua. Maksudnya apa? Haris yang satu siap menjaga istri dua. Nah saya bilang jangan diaminkan kalau ini Bu ya, jangan diaminkan. Keenakan Pak Lurah nanti dengan Pak Camat kalau diaminkan. Ya ini artinya sekedar nama lah Bapak Ibu. Yang nama itu hati-hati. Nah ini juga kalau mau idolakan Rasulullah itu sebenarnya ini, tapi orang-orang dulu kan banyak belum artinya mengetahui sampai ke sana Bapak Ibu. Hadirin jamaah, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang tertera di bannernya luar biasa Pak. Artinya Rasulullah adalah idolaku, hadirmu penolong umatmu. Ini sampai-sampai orang barat yang bernama Michael Hart, apa kata beliau? 100 tokoh dunia yang terbaik itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Abdul Manaf. Nah ya nanti kita hafal-hafal semuanya ya Bu, nanti di rumah kita hafal. Ini kata Michael Hart, bahwa manusia sosok terbaik makhluk Allah itu pemimpin dunia, yang terbaik itu adalah Muhammad. 100 tokoh dunia, Muhammad adalah peringkat utama. Apa buktinya? Sampai saat ini miliaran di muka bumi Allah orang-orang yang mengikutkan jejak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1014 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, atau 14 abad yang lewat, kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi apa buktinya? Sampai saat ini miliaran manusia di muka bumi Allah masih mengikuti beliau dan yakin, percaya kalau beliau adalah junjungan kita, utusan Allah yang terbaik di antara sekalian makhluk Allah. Ini makanya nggak salah Pak kalau beliau itu idola kita, karena Muhammad adalah sosok tokoh terbaik dunia. Dari kapan harus kita contoh? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Camat, sempat disinggung bahwa yang ada di dalam diri Rasulullah itu semuanya harus kita contoh. Mulai beliau bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya Rasulullah harus kita jadikan sebagai contoh. Ini namanya idola. Mengidolakan Inul Daratista, pasti kita menirukan goyang Inul, betul nggak? Betul kan? Banyak kan artis Indonesia ya. 2004 muncul Inul Daratista dengan goyang ngebornya. Inul lengser naik Uut Permatasari dengan goyang ngecornya. Uut lengser naik siapa lagi? Zaskia Gotik dengan goyang itiknya. Claudia Uget dengan goyang uget-ugetnya. Ini Siti Badriah dengan goyang manjurnya. Banyak Pak, Sesar dengan goyang, Kaisar dengan goyang sesarnya.
Nanti jadi bisa nanti Pak Camat dengan goyang nyungsepnya. Ini zaman Pak, ini zaman. Inilah idola. Yang namanya idola itu artinya kita mengidolakan seseorang, pasti kita akan mencontoh apa yang diperbuatnya. Nah, idola terbaik dan contoh terbaik itu tidak lain dan tidak bukan, demi Allah kalau mau selamat dunia akhirat, adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi terbaik di antara 124.000 nabi. Beliau adalah rasul terbaik di antara 315 para rasul. Beliau adalah makhluk Allah yang paling terbaik di antara kalangan manusia. Beliau adalah makhluk Allah yang terbaik di antara kalangan para malaikat Allah. Beliau adalah makhluk yang terbaik yang namanya bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, bukan dari timur ke barat, bukan dari utara ke selatan, bahkan di surganya Allah nama beliau pun sudah tertulis. Karena apa? Beliau adalah idola terbaik jika kita mau selamat dunia akhirat. Nah, ini Ibu, saya mau tanya, berapa jumlah nabi tadi semuanya, Bu? Ada yang tahu, Ibu? Yang tahu maju ke depan, hadiahnya handphone. Handphone Pak Camat. Ya jangan handphone saya. Ya ini kita ngaji dikit-dikit, Bu, disimak. Ayo, berapa jumlah nabi? 124.000. Nah, catat baik-baik ya, Bu. Dasarnya di mana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Berapa jumlah rasul? 315 para rasul. Kalau ada ikhtilaf tidak jadi masalah, namanya perbedaan pendapat, yang penting ada dalilnya. Inilah suri tauladan yang terbaik. Kalau kita tidak mencontoh beliau, apalagi di generasi akhir zaman, zaman now milenial, parah Pak. Apalagi kata Pak Lurah, di sini sudah banyak yang ngelem, sudah banyak yang ngeplay, ngeboat, tripping, giting, apalagi topi miring, topi menclek, jamur di atas tai kerbau. Yang paling mengenaskan tadi apa? Shot tek-tek. Ya Allah, gimana rasanya itu Pak Lurah? Apalagi yang bekas. Kata beliau, na'udzubillah, saya jijik saya membayangkan Pak. Luar biasa. Inilah generasi Pak. Ayo, inilah Rasulullah. Beliau sudah yatim di dalam kandungan. Umur 6 tahun beliau sudah meninggal ibunya, yatim piatu umur 6 tahun. Sejak kapan kita mencontoh beliau? Coba kita ngaji, ini yang muda-muda khususnya. Coba beliau, wahai para remaja, coba contohlah beliau, idolakanlah beliau. Rasulullah itu umur 12 tahun sudah menjadi pedagang yang handal mancanegara internasional. Inilah Rasulullah. Artinya apa? Yang harus diidolakan yang pertama ketika masih kanak-kanak beliau, beliau itu adalah seorang sosok pekerja keras yang pantang menyerah, pantang mengeluh, dan tidak pernah putus asa. Keringat beliau pertaruhkan, air mata beliau pertaruhkan, bahkan darah dan nyawa pun beliau pertaruhkan. Inilah yang harus dicontoh oleh pemuda-pemuda kita. Rasulullah bukanlah sosok pemuda yang malas. Rasulullah bukanlah sosok pemuda yang suka dengan minuman keras. Rasulullah bukanlah seorang sosok yang tidak suka bergaul. Beliau bergaul, tapi pergaulan beliau penuh dengan hikmah. Ini, ayo yang muda, jangan malas-malasan, kerja keras, banting tulang. Sampai-sampai peribahasa orang Cina mengatakan, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Kalau pagi kamu tidak berpikir, maka siang kamu tidak bisa bekerja. Kalau siang kamu tidak bisa bekerja, maka sore kamu tidak akan bisa istirahat. Kalau sore kamu tidak bisa istirahat, maka malam kamu tidak akan bisa tidur. Artinya apa, wahai pemuda? Rasulullah menganjurkan kepada kita semua, berpikirlah di masa pagimu. Artinya apa? Bekerjalah di masa mudamu. Bekerjalah di masa mudamu.
Ini manfaatkan di masa dewasamu, nikmati di masa tuamu, matilah dalam keadaan tenang. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu semuanya. Ini jangan malas-malasan, hati-hati pergaulan. Tadi sudah disampaikan banyak yang mengidolakan orang-orang Korea. Kalau kata Dr. Adian Husaini, Pak, namanya Korean Web. Banyak anak-anak bangsa sekarang ini yang mengidolakan orang-orang sesat. Dia pasti akan sesat. Kita ini akan menjadi siapa yang kita idolakan. Kita berkaca sesuai dengan kaca tempat kita berkaca. Yang jadi pedoman kita itulah yang akan mantul dengan kita. Kalau mengidolakan yang tidak baik, pasti hasilnya tidak akan baik. Kalau mengidolakan yang benar, pasti hasilnya pun akan benar. Ayo ini, wahai yang mudah-mudah, mari bergaul dengan baik, bekerja keras, banting tulang, jangan malas-malasan. Ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, Pak, gimana hukumnya nyanyi itu, boleh nggak? Kalau masih muda nyanyi boleh, yang tua pun boleh. Bukan hanya yang muda dibolehkan nyanyi, yang tua pun boleh. Makanya grup-grup hadroh inilah antisipasi daripada musik-musik yang tidak benar. Kembangkan musik-musik Islami. Kalau ada yang mengatakan hadroh, marawis, terbangan, robbana itu kuno, yang modern, yang gaul, yang artinya enak itu adalah musik organ tunggal, ya jangan pernah kita merasa kecil hati. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, nyanyi tidak haram. Kadang-kadang yang haram itu perbuatan artis yang nyanyi. Betul nggak Bu? Ada nggak di sini yang kalau nyanyi naik panggung semelehoi aduhai? Ada. Saya pernah Pak Camat, Pak Lurah menghadiri kondangan. Saya jadi tamu VIP bersama Pak Bupati. Pakai sarung, duduk paling depan. Jarak panggung cuma 2 meter, Pak. Di meja VIP, meja bundar, Pak. Makan, saya masih ingat jam 5:30 sebelum maghrib. Musik sebenarnya sudah berhenti. Ketika kami masuk, kami duduk di meja. Ternyata kami disuguhkan musik yang luar biasa. Dugem, remek, Pak. Artinya apa? Baru satu suap nasi, musik berbunyi, artis naik panggung. Tak lirik sedikit artisnya, aduhai Pak Camat, roknya 1 jengkal Pak, dadahnya na'udzubillah Pak, nggak enak dilihat, tapi nggak dilihat. Saya nggak bilang Pak, saya cuma bilang seperti itu, nggak dilihat. Kok masuk nyaut aja bapak-bapak ini, berarti masih normal ya Pak. Kalau ada sumur di Beladang, ayolah saya numpang mandi. Kalau bapak-bapak umurnya panjang, bolehlah nikah lagi. Ya istrinya jangan marah dulu ya Bu, ada solusinya nanti, tenang aja. Kalau bapak minta nikah lagi, syaratnya cuma 1, apa? Dek, abang mau nikah lagi, boleh. Kata Pak Lurah, dek, abang mau nikah lagi, boleh. Kata Pak Camat, dek, abang mau nikah lagi, boleh. Syaratnya apa? 1, apa? Yang penting adek rela dimadu, abang siap diracun, selesai. Hati-hati Pak Lurah, hati-hati. Saya lihat di TikTok itu kalau istri sudah baik benar, padahal kita punya masalah dengan istri, pulang-pulang disuguhkan susu, kopi, hati-hati. Racun Pak Lurah, hati-hati. Hati-hati. Saya sudah kena di TikTok itu. Ketika pulang, wah hati-hati nih, hati-hati nih. Siapa tahu kita kena racun ya Pak. Nah, tapi mudah-mudahan kalau di sini istrinya solehah semua. Amin ya Allah. Amin. Para pemimpinnya soleh semua. Pak polisinya setia, Pak Camatnya setia, Pak Kiai, Pak Lurahnya setia. Ya, setiap tikungan ada. Ya, itulah arti setia Pak Camat. Ya, artinya ini Bapak Ibu, coba apa tadi? Idolakan Rasulullah. Ayo, ketika beliau dari kanak-kanak, beliau adalah sosok pekerja keras. Bukan berarti yang muda itu nggak cinta musik, tidak dibolehkan, boleh. Nah, singkat cerita, meluruskan cerita saya tadi Pak, ketika artis itu naik panggung, saya makan, saya adap-adapan dengan Pak Bupati, mau ngelihat ke atas panggung, malu Pak. Tapi itu tadi Pak, nggak ngelihat, penasarannya luar biasa. Akhirnya apa? Saya dengan Pak Bupati yang pandang-pandangan Pak. Akhirnya ngelirik dikit, lagi enak nyuap Pak. Akhirnya artis itu tambah heboh Pak, kakinya diangkat di atas salon Pak. Akhirnya apa? Kami yang di bawah ngap-ngapan tahan napas Pak. Nah, makanya grup-grup hadroh ini yang harus dikembangkan. Jangan pernah kita merasa kecil dibilang orang kita adalah musik yang kuno. Jangan pernah kita merasa nggak benar karena musik kita dikatakan musik yang ketinggalan zaman. Lebih baik dibilang kuno
lebih baik dibilang ketinggalan zaman, jadul lah, entah apalah namanya, tapi insya Allah di hadapan Allah kita semua selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu mari ini sekali, ini yang pertama, yang muda-muda ayo idolakan Rasulullah. Jangan jadi pemuda yang pemalas. Rasulullah bukanlah sosok anak yang suka berkeluyuran yang tidak karuan. Apapun yang dilakukan beliau adalah manfaat. 12 tahun umur beliau sudah menjadi pedagang mancanegara internasional sampai ke negeri Syam yang diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah ini artinya Pak yang harus kita contoh. Kita jadi suami jangan malas-malasan Pak. Ingat kita ini artinya pemimpin rumah tangga Pak. Istri itu siapa yang menekapi? Ibu saya mau tanya, yang wajib memberikan nafkah ibu itu siapa? Suami. Ini kata Rasulullah, yuk ayo kita idolakan beliau. Beliau adalah sosok seorang suami yang pantang menyerah. Beliau adalah orang yang tidak putus asa, kerja keras, yang bertanggung jawab terhadap urusan makan minum istri siapa? Suami. Yang tugasnya ke kebun siapa? Suami. Yang nyuci pakaian istri siapa? Suami. Ada nggak suami yang kayak gitu di sini? Nggak ada. Nah pulang dari sini harus Pak, kewajiban kita semua Pak. Ke kebun cari nafkah itu adalah kewajiban suami. Memberikan biaya belanja dapur istri adalah suami. Biaya anak, pendidikan anak adalah tugasnya suami. Nyuci pakaian istri adalah tugas suami. Bikin minum, masak di dapur, tugas suami. Siap ya Pak Lurah? Ya suami semua Pak. Semua itu adalah kewajiban dan tanggung jawab tugas seorang suami. Tugas istri itu nggak banyak Bu, cuman 2. Taati Allah, ikuti perintah suami. Dek nyuci, wajib nyuci. Dek ke kebun, ya ikut ke kebun. Cuman 2 kok Bu, taati Allah, ikuti perintah suami. Selesai, insya Allah mati masuk surga ibu-ibu. Nggak percaya, matilah duluan. Nah artinya ini Bu ya, ayo yang muda-muda terutama mari kita idolakan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari masa kanak-kanak sehingga beliau umur 12 tahun sampai remajanya beliau adalah seorang pedagang yang handal sampai ke negeri Syam, sehingga beliau umur 25 tahun sampai dilamar oleh saudagar yang paling kaya raya di kota Makkah Al-Mukarramah, seorang janda yang kaya raya. 3/4 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Karyawanku yang paling jujur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Khadijah jatuh cinta dengan beliau yang selisih umurnya 15 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Kenapa mau ya Pak? Nabi ganteng, tampan, umur 25, masih bujang, mau dengan janda umur 40 tahun. Hei kawan, kalau kau tidak mengerti jangan mencemooh dahulu. Kenapa? Khadijah walaupun janda umur 40 tahun, cantiknya melebihi gadis 17 tahun. Beda dengan ibu-ibu umur 30 sudah kayak mak lampir. Tapi yang di sini insya Allah cantik semua. Apalagi tadi yang hadroh ya ibu ya. Yang hadroh di sini tadi yang suaranya bagus-bagus masih gadis semua. Senang banget dibilang gadis Pak. Padahal mantan gadis ya Bu. Cucunya yang udah gadis Pak. Umurnya sudah seperti beliau-beliau, suaranya ya Allah luar biasa Pak. Makanya saya bilang sama Pak Kiai hadrohnya bagus. Alhamdulillah beliau yang ngasuh ya sama beliau-beliau yang ada di belakang kita. Luar biasa. Ini luar biasa. Ayo mudah-mudahan akan lahir nanti di bangkunat ini Khadijah sebagaimana Khadijahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Khadijah adalah istri pujaan yang tidak ada tandingannya di antara 11 istri Rasulullah. Beliau monogami. Beliau tidak menikah dengan wanita manapun sebelum Khadijah meninggal dunia. Kekayaan Khadijah 3/4 kota Mekah. Kenapa beliau cinta dengan Khadijah? Wahai Rasulullah, akan kukorbankan seluruh kekayaanku dan jiwa ragaku kepadamu. Inilah kesetiaan seorang istri. Sampai-sampai ketika Rasulullah berdakwah, Khadijah mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada putrinya Sayyidah Fatimah, wahai anakku Fatimah, kalau ibu mati, ibu meninggal dunia nak, harta ibu sudah tidak ada lagi nak. Bongkar kuburan ibumu nak, ambil tulang-tulang ibumu nak, jadikan
sebagai jembatan ayahmu mendakwahkan agama Allah. Inilah yang ditangisi oleh Rasulullah. Suami yang mana yang tidak sayang dengan istri kalau setianya luar biasa? Suami yang mana yang tidak sayang dengan istrinya? Bukan harta, bukan hanya kekayaan, namun nyawa dipertaruhkan buat sang suami. Nah, makanya mudah-mudahan lahir Khadijah di Bangkunan ini, Pak ya. Mudah-mudahan ibu bisa mencontohnya, setia dengan suami, jangan kasar dengan suami ya ibu. Coba inilah hikmahnya maulid, ya harus kita idolakan semua. Ibu-ibu idolakan Khadijah, itu istri yang paling soleha. Kekayaannya habis demi suami menegakkan agama Allah, nyawanya dipertaruhkan demi sang suami menegakkan agama Allah. Saya mau tanya, ibu sayang nggak dengan suami? Sayang nggak? Cinta nggak dengan suami? Kalau dipilih, suami dulu apa ibu dulu yang meninggal dunia? Kok suami? Bilangnya sayang sama suami, Pak. Ketika ditanya siapa yang mau mati dulu, suami. Itu Pak, yang jilbab hitam di depan-depan ini, nggak tahu istri siapa itu Pak. Ini luar biasa. Ibu sayang dengan suami, sayang. Kalau urusan mati nanti siapa yang duluan? Suami. Sayang apa? Sayangmu hanyalah di mulut belaka, ibu. Kalau kata Mansur S, jangan pura-pura. Nah, nanti silakan dilanjut dulu aja ibu ya. Nah ini artinya ibu, ini ayo Khadijah, mudah-mudahan lahir Khadijah. Inilah artinya yang harus kita jadikan sebagai idola. Rasulullah itu adalah sosok yang memang tidak pernah menyerah, pantang putus asa untuk bekerja keras sebagaimana menunaikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk menunaikan kewajiban kepada istri-istrinya. Satu Pak yang harus kita contoh dengan beliau Pak, Rasulullah itu Pak di dalam memimpin rumah tangganya tidak pernah kasar Pak. Ini yang saya susah Pak Ustadz, jujur. Saya walaupun penceramah Pak, susahnya luar biasa Pak Kiai. Orang-orang tua saya, maaf beribu maaf. Doakan saya Pak supaya ini benar-benar nanti di akhirnya gelar Ustadz ini benar-benar bisa amanah Pak. Kalau sekarang baru belajar jadi Ustadz Pak, setiap orang ada mengundang Pak Ustadz, mau dijemput apa jalan sendiri? Saya jalan sendiri Pak. Kenapa? Kalau dijemput sudah seperti Kiai benar Pak. Ini Pak Ustadz ceramahnya mau duduk apa berdiri? Saya berdiri Pak. Kalau duduk saya sudah seperti kiai dan ulama besar Pak. Dan saya alhamdulillah masih muda, masih gagah, masih sehat Pak. Umur baru 17,5. Percaya nggak Mas kalau saya umur 17,5? Ada yang bisa nebak nggak? Yang bisa nebak saya kasih handphone. Mana? Handphone supir saya itu ada. Ya, saya sudah 41 tahun Pak. Mungkin kalau Pak Lurah baru 35 Pak Lurah ya. 35 ya. Beliau senyum-senyum aja, senang bener dibilang muda ya. Hebat orang-orang Bangkunan ini ya. Mudah-mudahan awet muda, mudah-mudahan nanti Pak Lurah, orang udah mati semua, Pak Lurah nggak mati-mati nanti ya. Sendirian di Bangkunan ini ya Bapak Ibu. Ya ini, coba inilah Pak yang paling susah. Ayo. Rasulullah sosok pemimpin rumah tangga yang sabarnya luar biasa Pak. Suatu saat dalam sejarah apa yang terjadi? Beliau pulang dari ta'lim. Ketika beliau mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istrinya Sayyidah Aisyah. Aisyah sudah tiduran Bu, tidak dengar Aisyah. Diulangi salam yang kedua kalinya, tidak dengar Aisyah. Diulangi salam yang ketiga kalinya, tidak juga dengar Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau menggedor pintunya sampai jebol? Apakah beliau teriak-teriak sampai marah-marah? Ternyata tidak itu yang dilakukan Rasulullah. Dilepas surbannya, dibentangkan di depan pintunya, beliau tidur sampai subuh. Inilah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira Pak Kiai, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Polisi, bisa nggak kita menirukan beliau? Kata Pak Lurah balik pulang urgenan, assalamualaikum Dek. Udah nggak dengar istri beliau, dikencengin lagi. Saya yakin itu Pak Lurah ya, Dek assalamualaikum. Enggak juga dengar. Ketiga kalinya saya yakin besok manggil tukang dadan pintu. Ya ini kalau kita Bu, Rasulullah tidak seperti itu. Inilah Rasulullah. Lagi-lagi beliau kalau manggil istri penuh dengan gelar yang bijak. Ingat, jangan berikan gelar yang jelek kepada istri Anda, kata Rasulullah. Ini juga yang dicontohkan beliau yang luar biasa Pak. Rasulullah panggil istrinya Sayyidah Aisyah dengan kalimat ta'ali ya Khumairah, kemari yang wahai yang kemerah-merahan, pujian. Ingat wahai para suami, kata Rasulullah, ayo idolakan beliau.
Rasulullah itu sosok seorang suami yang sayang dengan istrinya dan suka memuji istrinya. Jangan tidak dipuji. Kenapa? Perempuan itu khuliqatil mar'atu min dilak, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan dengan kekerasan, tulang ini akan patah dan tidak akan lurus. Artinya apa? Luruskan dengan lemah lembut agar dia tidak patah dan menjadi lurus. Inilah karakter perempuan. Perempuan suka dirayu, Pak, tidak suka dikerasi. Betul nggak, Bu? Perempuan itu suka dikasih uang, Pak, tidak suka dipeleti. Betul nggak, Bu? Perempuan itu suka dikasih emas, Pak. Betul nggak, Bu? Dasar mate. Betul-betul semua urusan duit ya, Pak. Makanya, Pak, kalau kasih belanja sama istri itu jangan pelit-pelit. Satu hari itu 2 juta. Mau nggak, Ibu? Coba saya mau tanya, mau nggak satu hari uang dapur dikasih 1 juta? Mau 2 juta? Mau 3 juta? Mau? Mimpi kali. Suami yang mana yang mau? Saya aja nggak mau lah. Capek-capek pulang ceramah, masa amplop mau dikasih istri semua ya, Pak? Untuk beli rokok apa? Ini maaf panitia, nanti dibilang amplop, maaf, sorry, saya tidak pernah memikirkan tentang hal-hal seperti itu. Ini Bapak Ibu, artinya kembali ini Pak yang diajarkan Rasulullah, sosok pemimpin yang tidak pernah putus asa, yang muda yang tua, ayo bersinergi, kerja keras, jangan menyerah Pak. Rezeki memang sudah ditentukan Allah, sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki bisa dikopi, tidak bisa, tapi tidak bisa untuk dipastu Pak. Saudara kita jualan, kita boleh ikut jualan, tapi rezekinya nggak mungkin sama. Saudara kita jadi pegawai, kita ikut jadi pegawai, tapi rezekinya nggak mungkin sama. Allah sudah memberikan kadar dan takaran rezeki kita masing-masing. Ingat, rezeki tidak akan pernah tertukar. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita bekerja, berusaha, nafkahi anak istri kita, dan sayangi anak istri kita dengan sebutan yang lemah lembut. Pulang dari sini Pak Lurah, pulang dari sini Pak Kiai. Kalau selama ini manggil istrinya ai oi, ai oi, ai oi. Kalau orang Semendok manggil istri oi. Ini di kebun misalkan ada yang di gunung, ada yang di lembah gunung. Oi, makan. Jangan lagi Pak. Ayo tirukan Rasulullah. Apa panggilan istri? Panggillah dengan kalimat Humairah. Nanti Pak Lurah pulang, Humairah. Ini. Lalu Pak Lurah dipanggil apa? Habibi. Aisyah dipanggil Humairah, Rasulullah dipanggil Habibi. Humairah, Habibi pulang. Kalau mau disingkat Babs. Babs, babab pulang. Ayah, bunda, ya, bunda, mama, papa, pipa, paralon. Tapi kalau orang Sunda Pak Ustadz ya, yang lebih pantas lagi sebutan itu, kalau saya pribadi, walaupun saya orang Semendo Pak, istri saya orang Lintang Petlawang, Palembang, Sumatera Selatan. Saya sering mengajarkan kepada istri saya itu, panggil saya ini jangan kakak. Dia manggil saya kakak. Kapan kita udah beradik, Dek? Lantas panggil apa? Panggillah saya ini AA. Senang nggak Pak Ustadz kalau dipanggil AA? Ini beliau ini kan dari Sumatera Selatan juga, daerah Ranau tadi ya. Beliau ini itu kalau sebutan yang indah Pak, apalagi di tempat kami, itu sebutan yang paling sejuk untuk panggilan istri kepada suami itu adalah dengan kalimat AA. Enak rasanya Pak. Pulang dari ceramah, turun di kendaraan, surban diambil, terus istri nanya, AA. Kita jawabnya kan enak, iya, capek enggak AA? Menurut ya yang belakang sih berisik tadi, saya nggak nyebutnya. Apalagi dia nelpon, assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Ibu makanya diam, jangan juga di belakang itu ibu. Ya nanti silakan dipraktekkan bagi yang bisa, saya nggak bisa Bu. Enak loh Pak, saya pernah Pak, itu gara-garanya ya ceramah ini selalu saya ingat Pak, terngiang-ngiang. Nggak tahu tahun berapa kemarin saya lupa, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kan meninggal dunia. Saya kalau beliau itu ceramah Pak, saya senang sekali Pak, dengan power beliau itu luar biasa. Tapi waktu itu kan pas 40 tahun kan beliau meninggal dunia.
Sampai-sampai istri bilang, waktu itu saya sekitar umur 30 tahun berapa gitu. Kata istri, sayang hati-hati, itu Ustadz umur 40 tahun meninggal, kamu nanti 40 tahun jangan-jangan meninggal, kata istri. Saya bilang, istri ini waduh luar biasa ini kamu ini jahat benar dalam hati saya, Pak. Lantas saya ajak duduk bareng Pak istri tadi, Pak, duduk bareng sambil nonton TV. Kan ada di berita-berita gosip artis itu ya Bu, beritanya cuma Jeffrey terus pada waktu itu Umi Pipik menangis, kan sedih benar. Akhirnya saya sama istri, Pak, mumpung belum terlanjur Bu, kami tanya-tanyaan Bu. Saya bilang siapa tahu istri nanti berkhianat gitu loh Pak. Saya tanya sama istri saya bilang jangan ketawa, saya serius. Terus kata istri, iya begini, sayang nggak sama AA? Apa jawab istri? Ya sayang, sumpah. Ya saya bilang alhamdulillah. Lalu saya tanya, Pak, Dek, kalau seandainya kita berdua ditakdirkan Allah ajal kita tidak sama. Kebetulan Pak Camat istri saya alumni IAIN juga, dia tarbiyah, fakultas tarbiyah jurusan bahasa Arab. Kalau seandainya kita berdua ditakdirkan Allah kita matinya tidak berbarengan, Dek, kakak yang duluan, Dek, jawab dengan jujur, adek nanti nikah lagi enggak? Apa jawab istri? Dia sekali jawab, ya lihat keadaan. Ya Allah Pak Camat, sakitnya tuh di situ, lebih sakit daripada tusuk duri pada waktu itu. Akhirnya Abang Camat, Pak Lurah, dengar istri seperti itu, saya lari ke kamar mandi, Pak, berwudu, sholat sunnah mutlak. Habis itu saya berdoa di depan istri saya dengan jaharnya, saya berdoa dengan lantangnya, ya Allah, kalau seandainya hamba dengan istri hamba umur kami tidak sama, lantas ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah, tolong duluin bini saya ini ya Allah. Makanya hati-hati Bu, yang istri-istri seperti itu doain aja kayak gitu Pak, biar mampus sekalian. Ampun Pak, itu aja istri ustadz Pak, apalagi istri lurah sama camat. Itu istri ustadz Pak model gitu, apalagi kalau istri Pak Camat, istri Pak Lurah, nggak tahu ini gimana jadinya. Nah ini Bapak Ibu, artinya kita sama-sama harus belajar. Ayo, memang kita mengidolakan beliau ini dari segala segi Bapak Ibu. Ayo, yang pertama tadi, mari kerja keras banting tulang, jangan sampai mengeluh. Yang muda kerja keras, ayo belajar kerja keras, mampu sekolah tinggi, bila perlu jangan hanya sarjana seperti Pak Camat MM. Saya cuma S1, beliau S2, satu lagi aturan doktor, bila perlu profesor. Ini artinya jangan sampai kita tidak berpendidikan. Ingat, ilmu duniawi wajib, hukumnya wajib kifayah. Ilmu akhirat, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang fikih, ilmu tentang akhlak atau tasawuf, hukumnya adalah wajib ain. Kalau Anda tidak sekolah, Anda hanya mengaji, Anda salah. Kalau Anda hanya mengaji tidak sekolah, Anda juga salah. Without theology, life will be blind, and without science, life will be blind. Apa artinya? Gak tahu kan? Sama, saya juga gak tahu. Apa kata orang Barat? Kalau Anda hanya punya ilmu agama tapi tidak punya ilmu dunia, Anda ibarat orang yang lumpuh. Anda punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, ilmu akhirat, Anda ibarat orang yang buta. Ini Pak, kita pakar ilmu kesehatan, kita pakar komputer, kita pakar bahasa Inggris, kita mengerti tentang teknologi yang canggih, tapi kita tidak bisa baca Al-Quran, apalagi sholat kita nggak bisa. Itulah ibarat orang yang buta. Kalau seandainya dia mengerti Al-Quran, dia bisa ilmu fikih, dia tahu 4 mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dia tahu para ulama salafus soleh, tapi dia tidak mengerti ilmu duniawi, maka dia ibarat orang yang lumpuh. Sama-sama penting Pak, nyekolahkan anak jangan cuma di agama, nyekolahkan anak jangan cuma di umum. Kalau ngaji tidak sekolah salah, sekolah tidak ngaji juga lebih salah. Ini dua-duanya penting Bapak Ibu semua. Dunia wajib untuk kita cari. Allah dan Rasulnya tidak melarang kita jadi orang kaya, Allah dan Rasulnya tidak melarang kita untuk menjadi pejabat yang hebat.
Rasulullah sosok yang kita idolakan, beliau adalah pejabat negara, bahkan pejabat dunia. Rasulullah itu adalah seorang jenderal, Rasulullah adalah panglima perang, Rasulullah adalah seorang suri tauladan dalam segala segi. Jadi pejabat tidak dilarang dalam Islam, jadi pegawai tidak dilarang, jadi pedagang tidak dilarang, politikus tidak dilarang, apapun profesi kita. Rasulullah adalah seorang petani, Rasulullah adalah seorang pengembala kambing. Tidak ada profesi yang hina. Yang hina adalah orang yang malas-malasan, yang tidak mau berusaha. Nah ini Bapak Ibu, sudah Pak Camat? Sudah, artinya 40 menit ya, 15 menit lagi biar 60 menit. Ayo ini kembali, ayo kita idolakan Rasulullah yang pertama tadi. Ayo kita semua, ayo perempuan yang laki-laki, kita contoh apa yang dicontoh dengan beliau. Beliau adalah seorang pekerja keras. Yang kedua, beliau adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam bangsa. Beliau adalah sosok pemimpin yang bijaksana, yang memang harus kita idolakan. Yang ketiga, apa yang harus idolakan dari beliau? Beliau itu ahli sedekah. Rasulullah tidak punya harta yang sampai minap di rumahnya. Rasulullah kalau punya uang, Rasulullah langsung menghabiskan pada malam itu juga. Kalau uang itu minap di rumah Rasulullah, apa kata beliau ketika ditanya oleh Abu Bakar? Apa jawab Rasulullah? Kalau ada uang sampai minap di rumahku, kata Rasulullah, maka beliau tidak bisa tidur. Kita sebaliknya, kalau tidak punya uang, kita tidak bisa tidur. Bener nggak Pak? Ini Pak. Nah ini yang harus kita contoh. Apalagi tadi masjid butuh, artinya dana. Masjid ini luar biasa. Saya yakin ini kalau 1 miliar sudah lebih ya Pak. Apalagi pagernya ini butuh berapa ratus juta ini. Ayo siapa lagi kalau bukan kita semua Bapak Ibu. Inilah yang harus kita contoh. Kalau benar kita ini umat Rasul, Rasul itu adalah sosok ahli sedekah. Bapak Ibu, ada orang umroh, maaf, saya nggak melarang yang umroh setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ada orang pergi umroh setiap bulan, katakanlah duitnya sangat banyak, tapi ketika dia umroh bagus apa tidak? Bagus. Itu namanya ibadah vertikal, hanya hubungan hamba kepada Allah. Itu vertikal. Bulan depan dia umroh lagi, hubungan Allah kepada hamba atau hamba kepada Allah. Berkali-kali dia umroh, tapi ingat, tetangganya ada yang kelaparan, saudaranya, ponakannya ada yang tidak sekolah karena tidak punya biaya, ada fakir miskin yang terlantar, tetangganya perutnya keroncongan karena tidak makan, ada anak yatim tidak diperdulikan, sementara dia umroh setiap minggu, setiap bulan. Allah tidak cinta Pak. Demi Allah, Allah lebih cinta dengan orang yang umroh tidak berkali-kali, tapi dia peduli dengan fakir miskin, dia peduli dengan anak yatim piatu, dia peduli dengan masjid rumah Allah, dia peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak melarang orang umroh berkali-kali setiap minggu dan setiap bulan. Umroh tiap bulan bagus, tapi ingat, adakah orang miskin di samping kita yang kelaparan? Jangan sampai kita enak-enak umroh ngurusin pribadi kita kepada Allah, tapi tetangga kita nggak makan. Lebih-lebih lagi kalau seorang anaknya umroh tiap bulan, ibunya yang tidak pernah umroh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini rumah kita bagus, gedung yang mewah ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan ada yang triliunan, tapi rumah Allah kita tidak peduli. Itu juga Allah tidak suka dengan hamba yang demikian. Kalau bisa, kata Rasulullah, apa? Jangan sampai rumah kita melebihi masjid rumah Allah bagusnya. Nah artinya rumah bagus boleh Pak, tapi ingat masjid dibagusin Pak. Jangan sampai rumah kita bagus, pakarnya yang harga gerbangnya 200 juta, tapi masjid tidak punya gerbang. Ini terutama orang-orang kaya, dosa Pak. Ini maaf Pak, saya menyampaikan apa yang diajarkan oleh idola kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo berbagi, sisihkan. Sedekah tidak ada targetnya, tapi sedekah harus timbul dari hati nurani kita yang paling dalam, keikhlasan kita. Inilah yang akan jadi ibadah kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, berapapun harta kita, kalau kita makan semuanya busuk menjadi sampah,
Bapak Ibu, berapapun harta kita kalau cuma dipakai beli baju mewah yang harganya jutaan, beli kendaraan yang harganya ratusan juta bahkan miliaran, kalau cuma dipakai tidak pernah kita berbagi, maka itu akan menjadi lapet yang menjadi tabungan kita di hadapan Allah, pasadaqah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mari nabung Bapak Ibu, 1.000 rupiah masuk kotak amal, insya Allah tabungan di akhirat kelak. Tadi 5.000, 10.000, 50.000, berapapun itu, kalau ikhlas insya Allah tabungan kita di hadapan Allah. Dikit-dikit gak apa-apa. Ahabul a'mali indallah adwamu wa in qalla, kata Rasulullah. Amalan yang dicintai Allah itu dikit tapi rutin. Setiap Jumat 50.000, setiap Jumat 50.000, 50.000, terus lama-lama jadi bukit, Pak. Itulah yang akan kita buka di hadapan Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini mari, artinya ini adalah milik masyarakat bersama, sama-sama bukan hanya doa, tapi artinya perbuatan ikhtiar wujud daripada doa kita harus kita buktikan. Dan mudah-mudahan masjid ini artinya tempat ibadah ini, rumah Allah ini Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini menjadi masjid yang bukan hanya masjid yang indah, namun harapan kita semua jamaahnya pun tetap akan berlimpah, dan insya Allah ini menjadi masjid jami', masjid induk ya Pak, masjid utama, artinya masjid yang terbesar di masyarakat ini. Ayo, mudah-mudahan Pak Imam Masjid, Pak Kiai, jamaahnya ramai ya Pak. Kalau subuh ramai ya Pak Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan jangan sampai artinya jamaahnya sampai keluar-keluar, saking ramainya di luar semua sholatnya, di rumah masing-masing. Nah ini artinya silakan Pak rangkul yang muda-muda Pak. Makanya tadi ketua panitianya yang muda ya, masih muda ya beliau ya, masih bujang ya Mas, masih bujang ya. Oh iya masih bujang, siap-siap ribut sama istri nanti Mas, sampai ngaku bujang. Ini yang hadrohnya juga masih bujang-bujang, masih muda-muda. Ayo ini kita tirukan Rasulullah, beliau masa remaja buat organisasi Hilful Fudul, ini Rasulullah. Ayo kita tirukan, jangan cuma yang tua ngisi masjid Mas. Kalau masjid dibangun fisiknya, dalamnya, SDM-nya, jamaahnya yang harus kita bangun. Bangun masjid kalau cuman fisiknya itu lebih mudah ketimbang bangun jamaahnya. Bener nggak Pak? Betul Pak. Di mana itu? Di seluruh dunia sama Pak. Sama aja, di tempat saya juga sama. Kadang yang imam itu, yang azan itu, ya makmum itu juga. Ini terjadi Pak. Ayo yang muda-muda. Makanya yang muda-muda Pak, sesekali diberikan tugas Jumatan disuruh jadi muazin Pak. Ada nggak yang muda sudah bertugas kalau Jumatan? Nggak bisa jadi khotib, muazin. Ayo digilir, digilir. Kalau yang muda azan, insya Allah orang akan terenyuh Pak. Coba kalau yang sudah tua azan subuh, salatu khairum minan nom, gigi lepas Pak. Tapi coba kalau yang muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak nggak dengarnya? Pasti orang terpancing jamaahnya Bapak Ibu. Ini manfaatkan yang muda-muda, jangan yang muda disuruh belakang terus. Sesekali yang muda harus tampil, paling tidak sebagai muazin. Ini harapan kita semua Bapak Ibu, bukan hanya fisiknya, namun jamaah, barisan jamaahnya yang harus kita bangun. Ini yang paling sulit kata Rasulullah SAW di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah. Ayo kembali lagi, semuanya yang harus kita contoh. Semua yang ada di dalam diri Rasulullah itu harus kita contoh. Kecilnya apa? Masalah makan. Saya mau tanya, Ibu, Rasul makan menggunakan apa? Pakai tangan apa pakai sendok? Pakai tangan. Sendok dipegang sama siapa? Sama tangan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan salah juga. Saya Pak Kiai waktu di Lampung Barat ini pernah sedikit diprotes. Ada ustadz yang diprotes-protes sama jamaah, katanya makan pakai sendok itu bid'ah, nggak boleh, dosa. Saya bilang ya nggak apa-apa. Yang bilang bid'ah tadi cobalah disuruh makan bakso sama bubur, coba jangan pakai sendok. Nah artinya di zaman Rasul itu memang belum ada bakso. Di zaman Rasulullah nggak ada bakso beranak Pak, nggak ada bakso kiong racun. Bakso apa itu? Bakso mercon ya, nggak ada. Di zaman Rasulullah itu adanya roti, kemudian kismis, ada lagi kurma, kemudian gandum dijadikan roti, makannya pakai tangan. Ya secara logika memang pas. Tapi kalau di era globalisasi, hidup di akhir zaman, semua makanan harus pakai tangan, bisa jijik kita Pak. Coba ibu-ibu beli bakso nggak usah pakai sendok, jorok nggak?
Makan bubur ayam gak usah pakai sendok. Nah, artinya dikaji lagi dengan akal sehat kita Bapak Ibu. Memang betul kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi apanya? Semuanya, termasuk adab beliau di dalam rumah tangganya. Beliau makan juga dicontoh, beliau minum pun dicontoh, beliau ibadah pun harus kita contoh. Nah, apalagi ibadah beliau Bapak Ibu. Mari, ini dunia sudah tua, dunia sudah dewasa. Yang muda jangan pernah lalai, yang tua jangan merasa artinya lalai, yang muda jangan sombong. Ini yang muda-muda, ayo ibadah. Jangan merasa kalau muda itu masih lama matinya, enggak. Sekarang ini siapa yang enggak mati Pak? Kalau sudah waktunya sampai kontraknya. Artiskah dia? Mati Pak. Pejabatkah dia? Mati Pak. Apalagi di Indonesia, ternyata orang yang banyak mati itu adalah orang-orang yang di bawah 30 tahun Pak. Jangan salah, di Indonesia setelah disurvei, survei membuktikan penduduk bangsa yang kita cintai ini, orang yang kebanyakan mati adalah orang-orang yang di bawah umur 30 tahun, bukan yang sudah tua-tua. Kenapa? Ada mati massal, ada pesta miras massal. Itu jarang terjadi orang tua Pak. Pesta miras minuman keras itu adalah orang-orang yang masih muda. Ada tawuran orang-orang yang masih muda. Ada balapan liar orang-orang yang masih muda. Makanya yang banyak mati yang muda Pak. Nggak pernah orang-orang tua umur 60 tahun tawuran. Pernah nggak balap liar orang-orang yang sudah umur 80 tahun? Atau di Bangkunan orang-orang yang pesta softtek di umur 90 tahun? Nggak ada kan? Pasti orang muda. Makanya ini yang muda, ayo jangan bangga, persiapkan diri kita semua. Kalau sudah sampai waktunya, demi Allah, kapan, di mana, bagaimana, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muda kalau sudah waktunya selesai, yang tua kalau belum waktunya belum juga akan diselesaikan Pak. Saya dengan beliau Pak Lurah, kalau umur mungkin tuaan beliau. Berapa Pak Lurah sekarang? 17. Oh, 17,5. Berarti ini benar-benar mau ribut sama istrinya nanti. Saya nggak tanggung jawab. Beliau kelahirannya tahun berapa Pak? 69. Oh, 69. Saya 84. Kira-kira tuan siapa Bu? Tuan beliau ya. Tapi kalau urusan ajal nggak boleh sombong Pak. Mudah-mudahan saya duluan lahir adalah beliau. Jadi lurah sudah 2 periode. Tua-tuaan beliau, tapi kalau urusan ajal, walaupun saya masih muda, bisa jadi saya belakangan beliau duluan. Ya artinya mudah-mudahan, tapi itu nggak usah takut Pak Lurah ya. Dengan ngomong seperti itu, nggak ada orang mati gara-gara didukunkan Pak. Nggak ada orang-orang mati gara-gara diguna-guna. Akidah kita perlu dipertanyakan. Oh dia mati gara-gara disantet, jangan gara-gara malaikat. Oh dia mati gara-gara telat bawa ke rumah sakit, jangan, itu gara-gara malaikat maut. Dan waktunya sudah sampai. Ini akidah yang harus perlu kita tanamkan. Ingat, 1 detik pun Allah tidak akan pernah maju mundurkan ajal kita. Kalau sudah waktunya 1 detik, tidak bisa maju, tidak bisa dimundurkan, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ibadah, jangan lalai. Yang tua mari jangan lalai, yang muda jangan bangga. Sedikit ada cerita Bapak Ibu, ada 2 orang sosok pengantin baru, mungkin sombong. Pengantin baru ini yang cowok namanya Bambang. Ada nggak Bambang di sini Mas? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada ya? Yang perempuan namanya Juwairiyah. Ada nggak Juwairiyah? Bambang ini mantan TKI, sudah 15 tahun kerja di Malaysia Pak. Bambang ini pulang kampung menikah, melamar Juwairiyah. Diam-diam ternyata apa Pak? Surprise, dia bikin rumah seharga 500 juta Pak. Luar biasa, duitnya banyak. Akhir punya akhir, singkat cerita, nikahlah si Bambang dengan Juwairiyah ini. Kebetulan Juwairiyah ini perempuan. Ya jadilah dia istrinya Bambang. Akhir punya akhir, kata Bambang setelah ijab dan kabul, Dek, abang ada surprise. Apa surprise itu? Hadiah, kejutan. Apa hadiahnya? Ya nanti namanya surprise, rahasia. Rupanya rumah yang seharga 500 juta istrinya belum tahu. Akhirnya istrinya tadi kata si Bambang, Dek, jarak rumah orang tuanya itu dengan rumah baru itu lebih kurang 150 meter lah Pak.
Diikatlah mata si Juwairiyah tadi dengan jilbab warna hitam supaya dia tidak bisa melihat. Dituntun sekira 150 meter, sampailah ke rumah baru, masuk di ruang tamu yang istrinya belum tahu itu tempat apa. Disuruh duduk di sofa di atas kursi. Singkat cerita, setelah duduk apa yang terjadi? Rupanya Juwairiyah istri Bambang ini sakit perut, Pak Lurah. Mau buang angin mules, tapi mau kentut di depan suami malu karena pengantin baru. Beda dengan pengantin buha. Pengantin lama nggak malu-malu lagi sambil jalan perut. Kalau ini baru masih malu dia, Pak. Tapi pinter sang Juwairiyah, Pak. Apa katanya? Bang, aku kok merasa haus ya, tolong carikan aku air minum. Ini akal si Juwairiyah tadi. Akhirnya suaminya ke belakang ke dapur ngambilkan air minum. Ketika Bambang di belakang, disitulah Juwairiyah meledakkan granat di Israel. Jelger. Keluarlah granat yang pertama. Diberikanlah air minum tadi. Rupanya diambilkan air sirup sama si Bambang. Rupanya belum tuntas, masih ada granat susulan. Akhirnya dia punya akal lagi. Bang, ini airnya kemanisan, Bang. Tolong, Bang, dibuang sedikit, tambah lagi air putihnya biar nggak terlalu manis, kata si Juwairiyah. Ke belakang lagi sang Bambang. Ketika Bambang di belakang, keluar juga granat yang kedua. Singkat cerita, sampai 3 kali berturut-turut, Pak. Setelah itu kata si Bambang, sudah belum sayang? Sudah, Bang, udah selesai, aku udah nggak haus lagi. Oh ya udah, Dek udah siap melihat ini hadiahnya? Sudah, Bang. Dengan mengucap bismillah, Dek Juwairiyah, buka tutup matamu. Akhirnya dibukalah tutup mata istrinya dengan ikatan jilbab warna hitam. Apa yang terjadi? Gemeter sang istri, Pak. Mukanya pucat, Pak. Takut, malunya luar biasa. Kenapa kok bisa malu? Ternyata di situ ruang tamu orang rame, Pak Camat. Bayangkan Ibu, bayangkan. Habis buang granat 3 kali di depan orang rame, kita nggak tahu. Nengok ke sebelah kanan ada mertua laki-lakinya Pak Kiai. Nengok di sebelah kiri ada mertua yang perempuannya. Di depannya ada Pak Ustadz, ada Wak, Pak Leknya, ada semua di situ. Pada diam semua, nahan bau granat. Akhirnya nekat bertanya sang Juwairiyah tadi, Pak Camat. Dia penasaran. Apa kata Juwairiyah sama mertuanya yang laki-laki? Sudah lama Bapak mertua di sini? Dengan jujurnya mertuanya jawab, sudah lama anak mantu. Dari granat pertama kami sudah di sini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan terjadi dengan kita semua ya. Hati-hati nanti ya. Siapa tahu nanti aman ternyata ada mertua. Nah ini kan hati-hati ya. Artinya apa hikmah cerita itu Bapak Ibu semuanya? Jangan merasa bahwa kita ini sudah banyak amalnya. Jangan merasa bahwa kita ini sudah paling baik, Pak. Jangan merasa bahwa kita ini sudah sempurna. Ingat, bisa jadi kita merasa lebih baik, namun di hadapan Allah kita akan dipermalukan. Ini Pak, inilah yang diajarkan sosok idola kita. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah punya kesalahan. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Orang yang baik, orang yang bukan tidak pernah melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, orang yang baik itu, orang yang tidak baik itu bukan pernah orang yang tidak melakukan kebaikan. Namun apa? Orang yang melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, inilah sebaik-baik orang. Sebaliknya, ahli ibadah kalau sombong kepada Allah, sombong kepada manusia, inilah seburuk-buruk manusia makhluk Allah. Ingat, ibadah bukan untuk sombong-sombongan. Kalau yang hadir pada saat ini termasuk saya, kita semua, kalau kita sudah merasa lebih baik di hadapan Allah, maka kita adalah manusia yang akan celaka di hadapan Allah. Tapi kalau kita merasa kita masih banyak salah, kita masih banyak dosa, maka ada harapan kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah yang diajarkan baginda Rasul. Ingat, beliau ahli ibadah, makmurkan masjid, bangun fisiknya, bangun jamaahnya, bangun semua yang berurusan dengan ibadah. Jangan cuma memikirkan duniawi, tapi akhirat di hadapan Allah yang harus kita pikirkan. Ini Bapak Ibu semua, intinya apa? Semuanya dari Rasulullah harus kita contoh, semuanya tanpa terkecuali. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan yang terakhir, yang tidak boleh dicontoh dalam diri Rasul cuma satu. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, yang tidak boleh dicontoh dalam diri Rasulullah demi Allah cuma satu.
Selain itu semuanya harus kita contoh. Apa yang tidak diboleh dicontoh dalam diri Rasul? Beliau punya istri sampai 11 orang atau lebih dari 4 orang dalam satu ikatan. Ini haram untuk dicontoh. Kalau cerai boleh, nikah cerai, nikah lagi cerai, nikah lagi cerai boleh. Tapi kalau dalam satu ikatan perkawinan mengumpulkan istri lebih dari 4, haram sampai hari kiamat. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi Al-Quran yang baru, tidak ada lagi dalil yang baru. Dalil Al-Quran itulah yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Ingat apa kata Rasulullah? Itu adalah khususiyah buat diriku yang diberikan oleh Allah. Kalau beliau menikah sampai 11 kali, itu adalah khususiyah buat Rasulullah. Beliau mengumpulkan ikatan perkawinan lebih dari 4 orang, itu adalah khususiyah buat Rasulullah. Kalau buat umat Rasulullah, 11 haram, 10 haram, 9 haram, 8 haram, 7 haram, 6 haram, 5 haram, 4 halal. Ya, ini dalil Bapak Ibu. Saya nggak berbicara semaunya dan seenaknya, ini dalil. Artinya bagi umat Rasul boleh kalau dalam satu ikatan 4 orang itu boleh. Tapi ingat sekali lagi, itulah yang tidak boleh dicontoh dari dalam diri Rasulullah. Punya ikatan satu perkawinan lebih dari 4 orang istri, hukumnya adalah haram. Semuanya boleh kita contoh, dari beliau tidur sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun harus kita contoh. Inilah yang dinamakan idola. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengidolakan beliau, bahwa beliau benar-benar akan menjadi penyelamat buat kita semua, yang disebut dengan syafaat. Mudah-mudahan syafaat beliau akan berlaku kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bukan hanya selamat di dunia, bukan hanya kita sukses dunia, namun kelak di akhirat, terlebih-lebih di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pas 60 menit yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan silaturahmi ini ada manfaatnya. Sekali lagi, saya pribadi nggak ada menyinggung pribadi di antara kita semua Bapak Ibu. Inilah tugas seorang mubaligh, seorang dai, lebih-lebih seperti saya yang masih muda, banyak salah, banyak kurang, banyak belajar. Jangan sungkan untuk memberikan kritikan, wahai para sepuh, para kiai, para alim, ulama yang hadir di tengah-tengah kita semua. Tolong jangan sampai sungkan untuk memberikan teguran, kritikan, nasihatnya kepada saya. Mungkin banyak yang salah, banyak yang khilaf, tapi itu yakinlah tidak ada unsur kesengajaan dari saya. Jika salah itu adalah kelemahan saya, jika ada benarnya itu adalah semata-mata petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita tutup, tadi doa ya. Doa tadi. Apa ada yang lain? Oh, kita doa dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.